Gak ada yang boleh nyakitin dia. Gak ada yang boleh nyentuh dia. Cuma gue yang boleh. Kak Lala sama bapak kan? Sebenarnya Lala udah gak sama saya semenjak di restoran dan kemungkinan dia diculik sama Hasbi. Kak Mesya, kakak di mana? Kakak lagi sama Kak Hasbi kan? Kak, kalian ngapain sih? Sampai nyulik-nyulik Kak Lala? Hasbi? Aku pikir kamu bangun-bangun, kamu bakalan nampar aku. Soalnya kan belakangan ini kamu sehobi itu, nampar aku. Bebasin saya! Kamu mau apa lagi sih dari saya? Halo, Assalamualaikum Andan. Dek, ini kakak, Dek. Kakak lagi diculik sama Hasbi. Tolongin. Kakak nggak bisa Sherlock sekarang karena ini kakak telepon pakai HP Hasbi. Takut ketahuan nanti. Tolong. Andan, kamu tolong cari bantuan. Mungkin kamu bisa minta tolong sama Chef Julian atau kamu tolongin kakak ya. Anakku diculik Hasbi. Aku udah baik sama kamu ya, La. Udah bagus acting kamu sekarang ya. Lala. Astagfirullahaladzim. Ada kabar dari Exo belum ya? Pakai lobet segala lagi nih handphone. Sebagai hukumannya, kamu nggak usah makan sampai siang. Saya minta kalian untuk berjaga dan memantau villa ini. Kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor sama saya. Baik, Pak. Siap, Pak. Di dalam villa ini, ada satu-satunya putra kandung bos besar kita. Keselamatan dia adalah prioritas utama kita. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya udah, langsung balik ke pos masing-masing. Standby. Baik, Pak. Siap. Baik, Pak. Siap. Allah, hamba lemah dan tak berdaya tanpa kuasamu, tanpa pertolonganmu. Hamba mohon ya Allah, tolong berikanlah jalan untuk semua masalah hamba ya Allah. Tolong bukakanlah pintu manapun yang Engkau kehendaki. Jangan sampai niat jahat menguasai diri hamba ya Allah. Dan berikanlah petunjuk untuk mereka yang Engkau utus sebagai penyambung pertolongan hamba ya Allah. Amin. Amin.
Ngapain Hasbi nelfon saya? Apa benar dia yang nyulik Lala? Oh, dia angkat ya. Halo Sol, gimana? Halo Pak, para detektif mendapatkan petunjuk baru Pak. Mereka bilang mereka melihat mobil yang sempat membawa Chef Lala berhenti di depan minimarket. Sekarang saya mau ke sana Pak. Oke, share lo ke saya langsung jalan ke sana, oke? Baik Pak. Oke. Siapa perempuan yang tidur di situ? Gue coba lihat deh. Kalau dilihat dari wajahnya, kayaknya ini perempuan yang waktu itu Hasbi ceritain ke gua. Hah? Lo gak hamirin dia? Kakak dari mantan istri lo? Nggak usah sok kaget gitu deh. Gue juga tahu kok, lo sama bejatnya kayak gue. Cuma bedanya, lo belum ketahuan aja sama gue. Terus, sekarang lo gimana sama perempuan ini? Gue sih nggak pernah untuk seriusin dia ya. Cuman ya, emang dianya aja lebih gampang dibodohin daripada Lala. Udah gue kasarin juga tetap aja. Dia ngejar-ngejar gue. Iya, gue inget nih perempuan. Siapa lo? Lo ngapainin gue? Tenang. Gue gak mau ngapa-ngapain lo kok. Lo Meisha kan? Kok lo tau nama gue? Lo suruhannya Hasbi ya? Gue sohibnya Hasbi. Sohib? Sejak kapan Hasbi punya sohib? Ya sejak 2 atau 3 hari lalu lah. Lo santai aja. Gue gak bakal macem-macem kok sama lo. Terus? Kalau gitu Hasbi di mana sekarang? Wah, gue gak boleh kasih tahu ini perempuan kalau Hasbi lagi di villa sama Lala. Hasbi, gue nggak tahu. Bohong. Lo pasti tahu Hasbi di mana. Lo pasti preman suruhannya dia kemarin-kemarin kan? Lo pasti tahu, ngaku nggak lo sekarang? Kata Hasbi, ini perempuan gampang dibohongin. Tapi kok malah nyolot? Dia bisa juga lagi nebak sekongkolan gue sama Hasbi. Gak, tetap aja nih perempuan gak boleh gangguin Hasbi. Halo. Jawab, jangan diem doang. Kan gue udah bilang, gue nggak tahu Hasbi di mana. Mending lu sekarang pulang deh. Hasbi nggak punya waktu buat ngurusin lo. Udah, mau balik kontrakan gue di sebelah. Pasti habis ini laki-laki itu bakal nemuin Hasbi. Gue nyelinap masuk ke mobilnya aja kali ya, biar gue bisa langsung tahu Hasbi di mana.
Aduh, jangan sampai gue ketahuan kalau lagi di sini. Sakit! Ih! Kurang ajar ya! Ngapain lu masuk mobil gua? Ya, gue mau lo bawa gue ke Hasbi. Au! Sakit! Hasbi tuh gak punya waktu buat ngurusin lo. Pelan-pelan bisa gak sih? Gue tuh lagi hamil tau gak? Ya makanya kalau lagi hamil gak usah sok-sokan kayak gini. Gue tuh gak bisa lu bodohin. Lo tuh sama aja ya Hasbi. Lo sama kasar sama perempuan. Sama laki, sama perempuan. Kalau ganggu rencana gue, pasti bakal gue kasarin. Lo sama Hasbi nyulik Lala kan? Ngaku lo! Kok pergi sih? Woi! Dasar cowok gila! Mana lagi sekarang? Tante Desi udah tenang kok. Tadi juga langsung tidur abis gue kasih obatnya. Makasih ya, Rin. Ini Pak Julian kok masih belum ngasih kabar ke gue lagi ya? Kak Hasbi ngapain nelpon gue? Apa dia bener-bener culik Lala? Tadi Tante Desi bilang dia denger suaranya Lala waktu angkat telepon dari Hasbi. Apa jangan-jangan memang Kak Lala yang nelpon pakai HP-nya Kak Hasbi? Dan bodohnya lagi gue ketiduran gitu. Oh ya Allah. Ardan. Bodoh banget sih lu, Dan. Udah, lo tenang. Udah, lo tenang. Iya, dengan Lala ngehubungin lo pakai HP-nya Hasbi, berarti kan emang Lala nggak diem aja. Dia pasti nyari cara gimana buat kabur kan. Dan gue yakin kok Lala tuh pasti punya cara yang cerdik. Ya, Chef Julian kan juga sekarang lagi berusaha buat nyari Lala. Udah gini ya, yang perlu kita lakuin sekarang, kita jagain Tante Desi sampai Lala pulang. Sampai Lala udah balik lagi ke sini sama kita. Makasih ya, Rindi. Lu udah jadi sahabat yang baik buat Kak Lala. Syifa, gimana? Udah enakan? Tante Lala udah ketemu belum, Pak? Belum sayang. Maafin Papa ya. Tapi timnya Papa sama Om Excel masih terus cariin Tante Lala. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Syifa takut Tante Lala kenapa-napa, Pak. Papa yang salah, Syifa. Papa yang udah gagal jagain Tante Lala. Pokoknya Papa harus cari Tante Lala sampai ketemu ya, Pak. Iya sayang. Papa janji Papa bakal cari Tante Lala sampai ketemu.
Selamat pagi, Bu. Pagi. Kamu lihat Pak Julian? Sudah datang belum? Belum, Bu. Saya belum lihat Pak Julian. Kalau Axel? Saya belum lihat juga, Bu. Oke, ya udah. Saya permisi dulu, Bu. Gimana sih Julian? Jam segini kok belum datang? Ditelepon juga HP-nya nggak aktif. Mana mau bahas meeting lagi buat besok? Kayaknya aku harus cek ke rumah deh. Lala sih. Udah lama gak ketemu, malah bikin gua kesel. Kusut amat muka lu. Kenapa? Gak usah dibahas deh. Oh iya, gue harus telepon Julian. Siang ini gue mau barter sama Lala. Terus? Pakai HP lu sendiri gitu? Ya kalau nggak pakai apaan? Nomornya nggak dikenal. Nah, aku tahu. Nih, gue udah banyak. Pilih aja. Tapi nggak cuma itu. Lo juga butuh pengganti suara, biar suara lo nggak dikenalin. Sama satu lagi. Lo bisa aja sih nunjukin Sandra lo, tapi lo harus pastiin lagi antara dia emang lagi nggak sadar atau dia lagi nggak bisa ngomong apa-apa. Semua harus rapi banget pokoknya. Biar itu nggak bisa dijadiin bukti buat tangkap lo. Abis selesai nelfon, buang kartu ya. Tunggu. Lo kayak udah biasa banget ngelakuin hal beginian. Lo udah pengalaman ya? Enggak, biasa aja. Gue cuman kebanyakan nonton drakor kriminal aja, makanya gue tahu trik-trik kayak gini. Sama satu lagi deh. Kita harus berbuat sesuatu sama mantan istri lo itu. Dan lo, kali ini lo harus izinin rencana gue. Baik, Sa. Pak Julian. Gimana? Udah ada kabar? Oh, Pak. Mobil ini yang terakhir terlihat di minimarket. Dan ini CCTV yang saya dapatkan dari pihak minimarket. Ini Pak CCTV-nya. Lala. Mbak Lala sempat kabur dari mobil ini. Tapi setelah 10 menit kemudian, Mbak Lala jatuh pingsan. Tak sadarkan diri. Lalu ada seseorang yang membawa Mbak Lala kembali ke mobil. Ini rekaman lanjutannya, Pak. Terus orang ini siapa? Sepertinya orang suruhan Hasbi, Pak. Tapi yang bikin saya bingung, kenapa dia dipukul? Hasbi, mau sampai kapan kamu mengganggu dan menyakiti Lala terus? Saya pasti akan menemukan kamu, Hasbi. Saya akan buat perhitungan yang besar sama kamu. Pak. Aku masuk ya? Mau sampai kapan kamu sekap saya di sini? Selamanya. Bercanda lah. Nggak mungkin lah selamanya. Nanti fans-fans kamu pasti pada nyariin dong. Idola kami mana ya? Nggak ada. Apalagi fans kamu yang nomor 1 itu. Yang nama tengahnya Bucin. Julian Bucin Atmanegara. Ella, Julian tuh udah nyatain cinta ke kamu ya? Dia tuh naksir kan sama kamu? Bukan urusan kamu. Oh, galak banget sih, La. Santai aja dong.
Sekarang lo jalanin deh rencana lo itu. Tapi lo inget ya, jangan pakai cara kasar. Siap. Lo percaya aja sama gue. Apa yang lagi kalian rencanain? Saya tahu. Kamu sama bejatnya kayak dia. Saya nggak akan nyakitin kamu kok. Maaf ya, cuma sebentar kok. Hei. Jangan deketin saya! Sekarang mau dia keluar. Siap. Terus langkah kalian ke depannya gimana? Saya akan kerahkan tim untuk menyisiri lokasi sekitar sini, Pak. Siapa tahu kita mendapatkan petunjuk baru, Pak. Dan saya yakin kita akan semakin dekat dengan lokasinya Mbak Lala. Nomor nggak dikenal. Angkat aja, Pak. Siapa tahu itu petunjuk baru untuk kita. Dan jangan lupa, Pak. Bapak rekam panggilannya. Oke, saya rekam ya. Halo. Halo. Selamat pagi. Julian Atmarga. Lo lagi nungguin telepon dari gua kan? Halo, siapa kamu? Ini Hasbi kan? Hasbi, mana Lala? Saya mau lihat Lala. Hasbi! Tenang aja lo. Lala baik-baik aja kok. Dia lagi sholat sekarang. Makanya jangan berisik ya. Nanti sholatnya jadi keganggu loh. Saya nggak percaya. Saya harus lihat Lala. Iya. Nih ya, gue tunjukin. Lala kesayangan lo. Apa yang ada di depan Lala itu memang benar Hasbi. Gimana? Udah lihat kan? Dia baik-baik aja kok. Cuman agak sedikit ketakutan aja. Tapi wajar sih. Kurang ajar ya kamu ya? Apa salah Lala sampai kamu berbuat kayak gini? Gua cuman pengen semuanya baik-baik lagi aja. Jadi sekarang gue butuh garansi, Julian. Kita barter ya siang ini. Di lokasi yang gue tentukan. Ini udah pasti Hasbi. Nggak ada orang lain yang punya motif menculik Lala selain dia. Ngomong apa sih kamu, Hasbi? Barter apa maksudnya? Udah deh. Kita nggak perlu ngomong panjang lebar di sini. Kita langsung aja ketemu. Di lokasi yang gue tentukan. Gue nungguin lo 3 jam dari sekarang. Tapi ingat, jangan bawa siapa-siapa. Termasuk asisten yang keribu itu. Sama detektif-detektif atau siapapun itu. Ini semua demi Lala. Karena gue juga gak mau sampai Lala kenapa-napa. Ngerti kan lo? Halo, Hasbi! Hasbi! Pak, terus gimana ini, Pak? Pak, Bapak yakin Bapak mau nurutin kemauan si Krakwajan? Tapi, Pak, saya khawatir sama Bapak. Masalahnya menyangkut si Krakwajan. Kan Bapak tahu dia licik. Iblis aja kalah liciknya sama dia, Pak. Nggak masalah, Sol. Saya bisa hadapin dia sendiri. Dan kalian semua nggak usah ikut.
Saya bisa hadapi sendiri. Pak, saya khawatir Pak. Saya Anwar ikut ya Pak ya. Maaf Ella, aku terpaksa ngelakuin semua ini. Tapi nggak sakit kan? Aku bukain ya. Buka ini kanan kakinya. Siap. Pelan-pelan ya. Gila ya Hasbi. Ini nih, Lala yang aku kenal. Lala yang hobi nampar orang. Terutama suaminya. Mata suami deh. Kelakuan kamu bener kayak iblis tau gak? Keterlaluan kamu. Aku kayak iblis? Lah kalau aku emang kayak iblis, aku udah siksa kamu habis-habisan. Tapi sekarang kamu nggak apa-apa kan? Udah deh lah. Nggak usah lebay. Sekarang kamu masuk kamar ya. Kamu istirahat lagi. Kamu juga belum makan kan? Bro, beneran nggak perlu diikat nih cewek? Gak usah. Dia mau kemana sih? Gak akan bisa kabur. Sekarang mau dia ke kamar ya. Tapi ingat, jangan pakai cara kasar. Sip. Yuk, ke kamar. Pak, tunggu Pak. Pak, Bapak yakin Pak? Masalah ini Sikrak Wajan Pak, saya khawatir sama Bapak. Sol, saya harus cepet-cepet ke sana, Sol. Saya nggak mau Lala lebih terluka lagi. Pak, kalau nggak gini deh Pak, saya sama Anwar... Kamu nggak usah khawatir sama saya. Tapi Pak... Saya bisa jaga diri, oke? Saya pergi dulu ya. Pak Excel. Sekarang saya minta kita semua ikutin Pak Julian. Tapi ingat, jangan sampai Pak Julian tuh sadar kalau kita ikutin dia. Siapa? Bro, gue agak heran deh sama si Julian itu tadi. Apa? Sebenarnya tujuan lo nyulik Lala kan buat ngehapus bukti-bukti kejahatan lo. Tapi lo nyulik Lala juga spontan. Apa jangan-jangan lo nyulik Lala cuma karena lo masih pengen berhubungan aja sama dia? Lala tuh milik gue. Walaupun gue udah cerai sama dia. Tapi gue gak bisa lepas dia gitu aja. Jadi wajar kan? Terus nanti pas barter sama Julian, lo gak bakal balikin Lala beneran? Iya. Gue gak akan ngelepas Lala gitu aja. Sekalipun Julian tanda tangan surat perjanjian sama gue. Atau dihapus semua bukti. Tetap aja. Gue gak akan pernah lepas Lala. Dan lo harus bantuin gue. Gue harus terus ngikutin rencana Hasbi. Jangan sampai gue sok-sokan nasehatin dia. Takutnya nanti dia malah marah ke gue. Dan ngejauh dari gue. Nanti yang ada, misi rahasia gue dari bos besar bisa gagal buat ngelindungin dia. Oke. Gue ikutin rencana lo. Apapun itu. Lawan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oma. Sayang, apa kabar?
Sayang. Kenapa itu lututnya? Hah? Syifa habis jatuh. Sakit? Jatuh di mana, sayang? Tanti? Tanti? Iya, Bu. Kenapa lututnya Syifa habis jatuh dia? Jatuh di mana? Sudah dicek belum ke dokter? Hah? Nggak apa-apa lukanya? Maaf, Bu. Kata Pak Julian, Ibu bukannya lagi di luar kota ya? Saya sudah bilang sama Julian, saya itu nggak jadi keluar kota, di cancel kerjaannya. Makanya saya pulang ke sini pengen lihat Syifa. Ini gimana ini? Kenapa kejadiannya? Kok bisa sampai jatuh? Kamu gimana sih jaganya, Tanti? Tuh Oma, kemarin Syifa lihat Lala diculik. Terus Syifa ngejar-ngejar, terus Syifa kesandung. Syifa jatuh deh. Gitu Oma. Astaga, diculik? Terus kamu ngejar gitu? Lah kok dibiarin sih Tanti? Terus Papa gimana? Diem aja lihat kamu ngejar-ngejar begitu? Sekarang mana Papa kamu? Mana Pak Julian? Jos? Papa lagi ngejar Tante Lala. Astaga, Julian, nggak ke kantor, malah sekarang sibuk ngurusin lala-lala itu. Gimana sih? Kamu juga sih Tanti. Kan saya udah berkali-kali bilang sama kamu, jagain Syifa itu yang bener. Jangan biarin dia itu deket sama Lala. Lihat dia akibatnya. Celaka kan Syifa? Maaf, Bu. Kamu jangan maaf-maaf aja bisanya. Awas ya kamu ya lain kali ya, jangan sampai lalai Tanti. Saya minta tolong sama kamu, jaga Syifa yang benar. Iya Bu, siap. Ya udah sekarang kamu bawa Syifa istirahat dulu. Neng, ayo kita ke kamar yuk. La, saya datang, La. Kamu tolong bertahan ya. Gak diangkat lagi. Ini gak bisa dibiarin. Nanti bisa-bisa dia yang celaka. Aku harus melakukan sesuatu. Ardan, Tante Desi mana? Oh, Ibu lagi ke toilet. Oh, gue mau beli roti. Lo mau request rasa nggak atau mau nitip yang lain? Terserah aja, Rin. Bebas. Ya udah gue jalan ya. Dari HP Ibu. Bu Lydia. Ngapain Bu Lydia nelpon Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ibu kamu? Ibu saya lagi sakit, Bu. Dia nggak bisa jawab telepon. Beneran sakit atau pura-pura sakit untuk menghindari saya? Kenapa ya? Kalian itu selalu bikin masalah. Kamu tahu kan kakak kamu diculik? Hah? Dan anak saya harus ikutan repot untuk ngurusin dia. Bu Lydia, maaf sebelum... Kalian nggak bisa ya urus masalah kalian sendiri tanpa melibatkan Julian anak saya. Bu Lydia, saya minta maaf. Pak Julian sendiri yang ingin ngebantu.
Apalagi Kak Lala diculik pas lagi bareng sama Pak Julian, Bu. Alah, alasan lah. Sekarang di mana Julian? Saya sendiri lagi nunggu kabar dari Pak Julian, Bu. Saya juga nggak tahu Pak Julian di mana. Dan kakak saya di mana sekarang, Bu. Sekali lagi, saya minta maaf ke Bu Lydia soal ini. Saya benar minta maaf. Lydia. Alah, omong kosong lah itu semua. Dari dulu, kalian tuh sengaja kan membiarkan Lala dekat dengan Julian. Kalian terlena dengan kebaikan anak saya. Iya kan? Dan Julian selalu kena masalah gara-gara kalian. Contohnya sekarang. Kamu bisa jamin keselamatan anak saya? Saya tanya sekarang. Jawab. Enggak. Bukan salah saya. Bu, maaf. Bukan cuma Bu Lydia yang khawatir sama Pak Julian. Tapi saya juga khawatir sama Pak Julian. Saya juga khawatir sama kakak saya. Apalagi ibu saya. Dia sampai depresi berat, Bu. Ibu nggak tahu kan soal itu. Jadi tolong, saya minta tolong sama ibu. Jangan marah-marah ke keluarga saya seperti ini, Bu. Kamu dengar ya, kalau sampai terjadi sesuatu dengan anak saya, bukan hanya Lala yang akan saya salahkan, tapi kalian semua. Ini mobil yang aku lihat di CCTV. Mobil yang bawa Lala malam itu. Ini tempat yang Hasbi Sherlock. Harusnya Lala juga ada di villa ini. Hasbi! Saya tahu kamu di dalam! Hasbi! Hasbi! Jangan marah-marah dong. Slow aja. Mana Lala? Hah? Mana? Sekali lagi, lu mukul gua nggak akan pernah lepasin Lala. Dan lu nggak akan pernah ketemu Lala lagi. Gak usah basa-basi kamu. Kok maunya apa sih? Hah? Pakai ngelakuin hal kayak gini? Gue mau lo hapus semua bukti kejahatan gue. Sekarang gue gak yakin lo gak bakal laporin gue ke polisi. Saya itu bukan orang yang pelin-pelan ya. Dari awal saya bilang, saya bakal tutup semua kasus kamu. Kok malah sekarang jadi kamu yang overthinking? Oh, atau sebenarnya nyali kamu itu cuma segini? Lu jangan macem-macem gue ya. Sekarang juga lu tanda tangan soal perjanjian ini kalau lu nggak bakal laporin gue ke polisi. Hapus semua buktinya. Oke, saya akan hapus semua buktinya. Udah kan? Sekarang jangan buang-buang waktu saya. Ayo, mana Lala? Slow dong ngomongnya. Kan gue kaget jadinya. Santai aja.
Serius lo? Lo hapus semua bukti itu, dan lo tanda tangan surat perjanjian ini tanpa pertimbangan apapun. Kamu tuh suka banget ya nyeret-nyeret masa lalu. Lala sama Ardan itu udah ikhlas. Tanpa persetujuan dia, saya juga gak akan mungkin ngelanjutin kasus ini. Mereka itu cuma mau ngelupain dan jauh-jauh dari orang gila kayak kamu. Kalau gue lihat-lihat, lo udah kayak jubirnya keluarga Lala. Hebat juga. Sekarang saya ngerti. Tujuan kamu itu sebenarnya cuma pengen balikan sama Lala. Makanya sekarang kamu tega nyulik Lala, kamu bawa dia ke sini. Ngaku kamu. Tapi maaf, kamu udah buang kesempatan itu jauh-jauh. Lala udah terlalu jauh kamu sakiti. Kamu sia-siain Lala, dan gak ada ruang buat kamu untuk ngebuktiin kalau kamu itu laki-laki yang tepat dan bisa bahagiain Lala. Sekarang, cuma penyesalan yang bakal kamu rasain seumur hidup kamu. Jadi maksud lo? Lu cowok yang pantas untuk ngebahagiain Lala, mantan istri gua. Hah? Lo tau gak sih? Dari dulu lu cuma cari muka sama Lala dan sama keluarga-keluarga yang toksik. Apa salahnya? Saya cuma mau ngejagain Lala selamanya. Dan gak akan ada orang yang bisa nyakitin dia. Terutama kamu. Lu cinta sama dia? Hah? Saya tahu cara memperlakukan Lala. Saya akan jauh bikin dia lebih bahagia daripada waktu dia sama kamu. Serius ngomong gitu ke gua? Lu gak tahu gua siapa? Gua mantan suaminya Lala. Kan udah mantan sekarang. Kamu sekarang udah gak berhak apa-apa. Sekarang, Lala udah bebas nentuin pilihan hidup dia. Termasuk terima saya dalam hidup dia atau enggak. Dan satu lagi, Lala itu bukan mainan. Jadi stop main culik-culikan kayak gini. Nggak ada gunanya. Kamu udah kalah, Hasbi. Lala nggak akan mungkin balik lagi sama kamu. Makin kurang ajar Chef Jalan ini. Tapi, lu tetap gak bisa menang dari gue. Ya udahlah. Gue ngaku gue kalah. Apa boleh buat? Lu udah jatuh cinta sama mantan istri gue. Mungkin sekarang saatnya buat gue untuk berhenti gangguin kalian. Jadi silakan. Bahagiain tuh mantan istri gua. Kok setenang itu responnya Hasbi? Apa dia udah sadar? Atau ada sesuatu lain yang lagi dia rencanakan? Lala ada di kamar. Kenapa lu bengong? Lu mau bahagiain Lala kan, mantan istri gua? Ngapain lu diem di sini? Gua udah bilang, gua tulus. Gua ngaku kalah. Nggak ada lagi jebak-jebakan. Gimana saya bisa tahu kalau ini bukan jebakan kamu? Hah? Lu jaga sekitar sini ya. Lu ngumpet di mana aja lah, terserah lu. Yang penting jangan sampai kelihatan Julian. Apalagi kalau dia tahu Lala ada di mobil ini. Lu tunggu sampai benar-benar Julian masuk ke dalam villa dulu. Terus pas Julian mau nyari Lala di sini, lo bakal jawab apa? Ya gua akan bilang aja, Lala ada di dalam kamar villa. Pas dia nyari-nyari Lala ke dalam, gua langsung kabur pakai mobil ini.
bola juga pastinya. Gimana? Cerdas kan gue? Gue ikutin arahan lo aja ya. Yaudah, nih. Tutupin Lala tuh, pakai kain putih. Biar nggak ketahuan. Jul, capek gue ngomong sama lo. Gue udah bilang sama lo kan. Gue ngaku kalah tadi. Gue udah ikhlas, gue udah tulus. Lo mau bahagiain istri gue, silakan. Gue sih berharap lo bisa ya. Ya udah, lo kan nyari dia dari tadi. Sana. Malah bengong. Kalaupun gue maksa bawa Lala ke sini, dia bisa apa sih? Dia cuma bisa berontak, histeris, kabur. Jadi mendingan gue nitip dia ke lu aja kan. Katanya lu bisa bagian dia. Satu pukulan itu karena kamu udah nyakitin Lala. Dan saya nggak akan pernah bosan buat mukul kamu. Lala! Satu hobi nampar, yang satu hobi nonjok. Cocok sih. Tapi bego juga dia. Bisa gue tipu. Kok, ayo buruan. Yuk. Bro. Nanti aja bro, nanti aja. Jaga-jaga. Takutnya Julian masih ngeliatin kita. Ntar dia tahu kalau kita bawa kabur Lala. Yaudah, buruan kabur. Sebelum dia sadar kalau Lala tuh nggak di dalam villa. Gue harus buru-buru bawa pergi Hasbi jauh dari villa. Lala! 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 Kok semua pintunya nggak bisa dibuka sih? Apa jangan-jangan saya ditipu Hasbi? Hasbi! 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 Kayak kabur lagi tuh orang. Bro, gue mau jujur. Sebenarnya apaan? Gue ngerasa kayaknya masalah ini nggak perlu diperpanjang lagi deh. Apaan sih lo? Dengerin ya. Selama Lala ada sama gua, satu-satunya kamar yang belum saya periksa.
Sorry bro, gue rasa ini yang terbaik buat lo. Putar balik sekarang. Putar balik sekarang! Bro, tenang bro. Lu bisa jelasin. Lu sebenarnya mau bantuin gua atau lu mau nusuk gua dari belakang? Bro, kalau penculikan ini diperpanjang, masalah ini bisa makin lebar. Bisa-bisa kasus ini dibawa ke polisi. Kan lu bisa lepas dari kasus-kasus lo. So tau lo. Mana Lala sekarang? Lala. Ini kan bagus.
Julia nggak akan tahu kalau ini tuh Lala. Sekalipun dia ngintip ke dalam mobil. Sebenarnya gue masih nggak yakin sama rencananya Hasbi. Yaudah, standby sini ya. Gua ke kamar mandi dulu. Oke. Nggak bisa. Gue nggak bisa biarin Hasbi terlibat ke dalam masalah yang jauh lebih rumit dari ini. Bos besar juga minta ke gue untuk melindungi Hasbi dari masalah. Gue harus cepat balik lagi ke mobil. Mumpung Hasbi lagi di toilet. Semoga tindakan gue ini benar. Lalu aku balikin ke kamar. Lo dengerin gua lo ya. Lu gak usah sok khawatir sama gua. Gua gak pernah minta lo untuk jadi superhero gua. Jangan sampai Lala dibawa pergi sama si Julian. Ini adalah kesempatan terakhir gue buat bisa bawa Lala pergi. Selamanya, Lala akan selalu jadi milik gue.